Halo Sobat Teknologi, kembali lagi dengan saya Farhan Yuda Putra. Kali ini kita akan membahas atau mempelajari tentang internet, web browser, serta search engine. Nah, karena ini tema kita internet ya, kita akan jelaskan secara biasa aja. Ya, internet sendiri merupakan salah satu hal yang sangat penting digunakan untuk masyarakat saat ini atau di era ini, yang dimana internet sendiri bisa digunakan untuk berkomunikasi, mulai dari chatting, terus kemudian video meeting, Zoom, dan sebagainya. Itu juga memerlukan internet. Bahkan anak-anak pun, orang dewasa pun seperti jenuh dan mulai bermain game, itu juga bisa menggunakan internet, walaupun ada game yang offline. Kemudian juga untuk mencari tutorial-tutorial seperti tutorial masak, tutorial make up, tutorial membenahi alat listrik dan sebagainya, itu juga memerlukan internet. Nah, Indonesia sendiri saat ini sudah mencakup 4G, tetapi di luar sana juga sudah lebih tinggi, yaitu 4,5G atau 5G. Jepang salah satu yang memiliki koneksi internet 5G. Kemudian ada juga komponen-komponen yang diperlukan untuk menggunakan internet. Misal device atau perangkat seperti laptop, komputer, kemudian smartphone ataupun PDA dan sebagainya, yang dimana memungkinkan untuk mendukung koneksi internet. Nomor 2, jaringan merupakan media penghubung antara perangkat untuk dapat saling berkomunikasi lewat internet. Jaringan tersebut bisa berupa LAN maupun wireless. Yang ketiga adalah modem. Kita tahulah modem adalah panjang dari modulator demulation, yang dimana alat ini untuk menghantarkan dan menerima data antar perangkat internet. Banyak sekali kan modem-modem, ada salah satunya ya seperti mini wifi dan sebagainya itu. Kemudian ada ISP atau provider yang dimana merupakan perusahaan atau jasa yang menyediakan layanan internet, bisa seperti Telkomsel, Tri, ada IndiHome dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah software. Itu paling penting. Software itu merupakan perangkat lunak. Nah, internet ini juga memerlukan software untuk melakukan hal seperti browsing. Salah satunya ya seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, kemudian Opera, Internet Explorer dan sebagainya. Hal ini juga bisa mendukung ketika kita surfing kemanapun, mencari informasi mengenai apapun. It's okay. Oke, kita lanjut ke web browser. Web browser merupakan software program aplikasi yang digunakan untuk mengakses atau menjelajahi internet, sehingga para pengguna internet dapat mencari informasi di internet dengan mudah. Apa sih fungsi web browser? Yaitu untuk menerjemahkan source code yang telah didownload dari web server menjadi tampilan web yang mudah dipahami oleh pengguna. Banyak sekali program aplikasi web browser yang dapat kita gunakan secara gratis, seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan masih banyak lagi web browser yang dapat kita gunakan untuk mengakses halaman internet. Oke, kita coba ya. Kita nanti akan lanjut ke laptop. Oke, kita kembali ke laptop. Nah, di sini untuk menggunakan web browser kita harus memasukkan alamat situs URL ke address bar browser atau di atas sini. Di atas sini. Kita masukkan URL atau websitenya. Kita di sini akan coba
mengakses situs web Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ya. Kita tulis saja di sini www.winsuka.ac.id. Nah, ini kita buka aja di enter. Ini kita masuk ke lamannya. Nah, kita masuk ke lamannya UIN Sunan Kalijaga. Di sini pada alamat web tadi kan ada namanya www. Tadi di sini ada kan www.uinsuka.ac.id. www sendiri merupakan pengalamatan situs web di internet. Kemudian untuk tulisan Uinsuka ini merupakan nama situs yang digunakan oleh institusi tersebut. Selanjutnya ac.id merupakan nama domain. Nama domain AC merupakan nama domain yang digunakan untuk universitas atau akademik, sedangkan ID berarti nama domain untuk lokasi, yaitu Indonesia ID. Jika Rusia itu RU. Banyak sih sebenarnya domain di Indonesia ini, seperti ac.id kan akademik tadi, kemudian co.id itu untuk organisasi komersil, kemudian go.id untuk instansi pemerintah, net.id untuk perusahaan telekomunikasi, web.id untuk umum atau pribadi, dan or.id untuk organisasi seperti yayasan atau komunitas. Oke, kita lanjut ke search engine. Oke, kita masuk ke materi search engine. Search engine sendiri atau dalam bahasa Indonesia adalah mesin pencari, merupakan sebuah sistem perangkat lunak atau software yang digunakan untuk melakukan pencarian data atau informasi di internet dengan memasukkan kata kunci tertentu pada kolom pencarian itu sendiri. Mesin pencari akan bekerja dengan menyajikan hasil pencarian berupa informasi yang bisa terdiri dari berbagai macam jenis berkas, seperti berkas halaman situs web, gambar, ataupun jenis-jenis berkas lainnya, bisa PDF, bisa dokumen, dan sebagainya. Hasil pencarian pada umumnya sering ditampilkan dalam bentuk daftar urutan berdasarkan tingkat akurat ataupun banyaknya pengunjung. Ada banyak mesin pencari di internet yang dapat kita gunakan. Contohnya Google. Kalian buka www.google.com itu. Nah, itu kan ada seperti bagan untuk diisi. Nah, itu merupakan salah satu search engine. Atau kita bisa menggunakan yang baru-baru ini mulai terkenal ya, seperti DuckDuckGo, kemudian Yahoo, Bing, dan sebagainya. Oke, kali ini yang kita bahas adalah search engine dari Google. Ya, mesin pencari Google ini sangat umum ya, sangat umum dan banyak dikenali di khalayak ramai dan sering digunakan. Oke, yang pertama yaitu melakukan pencarian apa yang ingin kita cari, yang dimana mengandung salah satu dari kedua kata dan ditambahkan or dengan huruf kapital. Nah, di sini kita contohkan saja ya. Misal kita mau cari tahu dan tempe. Nah, kalau misalnya kita tulis tahu tempe itu kurang spesifik. Kemudian kita masukkan saja tahu spasi or spasi tempe. Ingat ornya dengan kapital ya. Dan ini akan memunculkan berbagai macam informasi
bisa mengenai tahu maupun tempe itu sendiri, jadi tidak terbatas. Yang kedua, kita menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir kata kunci untuk melakukan pencarian gabungan kata. Misal kita mencari teknologi komputer, nah kita petik itu di depan dan di belakang, teknologi komputer. Nah kemudian informasi yang dikeluarkan yaitu berupa kata-kata dari teknologi komputer itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu membuang kata tertentu agar tidak muncul di pencarian dengan menambahkan tanda minus sebelum kata tersebut. Misal kita bahas tahu tempe lagi aja. Misal kita mencari tahu nih, wah saya ingin informasi mengenai tahu, tapi kok setiap di titik tahu ada tempenya. Nah oleh sebab itu kita lakukan penulisan dengan tahu spasi strip tempe untuk menghilangkan si tempenya ini dari informasi yang kita dapat. Selanjutnya kita gunakan file type untuk melakukan pencarian pada tipe file tertentu ya. Misal kita cari nih sejarah internet. Nah biasanya jika kita menulis sejarah internet saja itu muncul website blogspot seperti itu, dan kita kesulitan untuk mencari PDF. Oleh sebab itu kita harus menulis misal sejarah internet spasi file type .2 kemudian PDF. Nah itu akan memunculkan file-file PDF yang berkaitan dengan informasi yang kita cari. Tahu kan? Yang selanjutnya atau yang kelima, gunakan site untuk melakukan pencarian di situs tertentu. Misalnya internet sehat. Nah internet sehat nanti kita buka di internet itu banyak sekali internet yang membahas tentang internet sehat. Tapi jika kita mau ke website tertentu yang membahas tentang itu, kita tambahkan site. Misal internet sehat spasi site .2. Misal ya kita ke winstripsuka.ac.id, kita enter dan keluarlah informasi yang langsung berhubungan dengan internet sehat tadi, tetapi yang berkaitan dengan si Winsuka ini. Yang keenam ada mencari asal-usul kata tambahan etimologi. Nah hal ini untuk mencari atau asal-usul katanya. Misal kita browsing apa sih etimologi browsing itu sendiri. Nah kita ketik browsing etimologi dan ketemulah kata browse. Kemudian selanjutnya untuk melakukan perhitungan matematika, kita hanya mengetikkan angka yang kita hitung, semisal 1 tambah 1 dan sebagainya. Selanjutnya untuk mencari grafik, kita harus menginputkan angka grafiknya, kemudian akan diproses oleh Google itu sendiri. Selanjutnya juga untuk mengkonversi mata uang, jarak, massa, suhu, dan lain sebagainya. Misal kita ingin mengetahui nih 1 yen itu berapa rupiah. Nah kita tulis saja 1 yen to IDR, nanti akan muncul 1 yen itu berapa rupiah. Kalau tidak salah 131 rupiah 1 yen itu. Kemudian juga untuk menanyakan cuaca.
kita tulis saja cuaca saat ini atau weather today. Nanti akan muncul saat ini di suhu berapa, apakah hujan atau tidak, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu untuk menanyakan hari, seperti hari apa sekarang atau date now. Nanti dia akan memunculkan hari ini tanggal berapa. Itu ya lumayan sih untuk mengingatkan kita pada hari, karena masa-masa seperti ini di rumah kadang lupa gitu, hari apa ini, dikira hari Kamis padahal udah hari Sabtu. Kemudian untuk mencari lokasi atau peta tambahkan map. Misal kita carilah map di Jogja ya, misalnya Yogyakarta map atau map Yogyakarta, itu akan memunculkan gambar peta kota Yogyakarta. Kemudian ada juga game di search engine ini, kita tulis saja tic-tac-toe, itu akan muncul game tic-tac-toe. Ini asik sih kalau jika kita merasa bosan, kita mainlah game tic-tac-toe. Mungkin sekian saja ya video kali ini, mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada kesalahan di dalam video ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.